Di sini saya juga akan memperkenalkan untuk jenis pohon salak jantan dan pohon salak betina. Untuk ongkos pencangkulan di sini biasanya per hari itu ada yang 80.000. Halo teman-teman, nah selamat datang di channel YouTubeku Jinung Abdul teman-teman. Nah jadi ini adalah channel YouTubeku teman-teman. Jangan lupa yang belum subscribe silahkan di subscribe. Jadi di channel YouTubeku ini kita membahas seputar pertanian kebun salak dan pertanian yang lain teman-teman. Nah teman-teman bisa lihat ya, di sini adalah ladang salak yang habis dilakukan pencangkulan. Nah ini teman-teman bisa lihat untuk buah salaknya. Dan nanti juga saya spill untuk proses pencangkulannya seperti apa dan perawatan-perawatan apa saja yang perlu dilakukan pada tanaman ladang salak kita. Nah teman-teman, kebetulan juga di ladang ini lagi diadakan pencangkulan. Nah jadi untuk perawatan di ladang salak itu yaitu kita harus melakukan pencangkulan setiap tahun teman-teman. Kalau bisa 1 tahun 2 kali, kalau enggak 2 kali 1 tahun 1 kali harus dilakukan perawatan pencangkulan teman-teman. Nah seperti di belakang saya ini adalah ladang salak yang sedang dilakukan proses pencangkulan. Dan selain proses pencangkulan ada juga nanti untuk proses pemupukan, dan yang paling penting adalah pengawinan pada bunga salaknya yang sudah mekar teman-teman. Untuk di ladang salak yang sedang dilakukan pencangkulan ini yaitu ini luasnya kira-kira ada sekitar 700 lebih tanaman pohon salak ya teman-teman. Nah ini sedang dilakukan proses pencangkulan. Jadi selain pencangkulan di sini juga ada proses untuk pemupukan, penyerbukan dan lain sebagainya teman-teman. Nah teman-teman bisa lihat untuk ladangnya sekarang sangat bersih, rapi, dan ini juga untuk buah salaknya itu teman-teman bisa lihat ya. Untuk dari buah yang kecil yang belum saatnya dipanen itu sangat banyak sekali, dan yang sudah saatnya dipanen juga ada teman-teman. Nah itu jadi untuk melakukan perawatan seperti ini itu sangat penting ya teman-teman. Nah dari proses pengawinan itu juga penting, karena kalau tidak dikawinkan itu untuk buah salak di sini untuk hasilnya tidak bagus. Nah ini adalah contoh untuk bunga salak yang dikawinkan teman-teman. Nah itu nanti buahnya akan menjadi seperti ini ya teman-teman, bisa lihat untuk perbedaannya. Selain buahnya bersih dari serabut, buahnya juga kelihatan lebih bagus, dan nanti untuk proses pematangannya juga lebih sempurna teman-teman. Nah jadi begitu ya teman-teman, kita lihat dan kita spill juga untuk proses pencangkulannya seperti apa. Nah jadi inilah ladang yang habis dilakukan proses pencangkulan teman-teman, yaitu ladangnya kelihatan bersih, rapi dan bagus sekali. Nah sekarang langsung saja kita lihat untuk proses pencangkulannya ya teman-teman. Nah oke teman-teman, sekarang saatnya kita untuk spill proses pencangkulan ladangnya seperti apa. Nah kebetulan ladang ini kemarin dilakukan pencangkulan oleh 2 orang, tapi hari ini yang berangkat cuma 1 orang. Nah jangan lupa saksikan terus video ini sampai selesai, kita langsung spill untuk proses pencangkulannya. Let's go. Nah teman-teman, aku sudah sampai di ladang yang ini. Kebetulan di sini lagi ada yang menyangkul juga, itu Mas Turoso. Nah jadi proses pencangkulannya seperti ini ya teman-teman. Ini adalah model pencangkulan yang kita menimbun untuk hasil cacahannya dari pelepas salak tadi teman-teman. Jadi untuk cacahan pelepas salak ini kita timbun sehingga menjadikan kebun kita lebih rapi, dan juga untuk proses pembusukan pelepas salaknya itu lebih cepat. Nah seperti ini teman-teman. Nah itu adalah ladang yang sedang dilakukan proses pencangkulan di depan, teman-teman bisa lihat ya. Dan ini kalau kita lihat yang di sebelah sini ini yang belum dicangkul teman-teman. Nah itu ada yang lagi mencangkul, yaitu untuk proses pencangkulan di ladang para petani salak di sini biasanya dilakukan secara rutin ya teman-teman, setiap tahun. Dan kalau bisa 1 tahun bisa dilakukan pencangkulan 2 kali agar hasil buahnya lebih bagus, dan minimal 1 kali 1 tahun teman-teman. Nah jadi untuk pencangkulan ini biasanya harus dilakukan secara berkala ya teman-teman. Nah ini adalah jenis pencangkulan yang dimana kita harus menimbun hasil dari cacahan pelepas salak ini agar nanti untuk dijadikan pupuk atau kompos teman-teman. Nah ini seperti ini contohnya teman-teman. Nah jadi seperti yang saya bilang tadi ya teman-teman, yaitu proses pencangkulannya kita menimbun untuk pelepahnya yang hasil dari cacahan kemarin. Nah ini adalah jenis cangkulan yang sangat direkomendasikan untuk para petani-petani salak di sini. Nah proses ini biasanya memakan waktu lama ya teman-teman untuk proses pencangkulan ini, tapi untuk hasilnya ini lebih bagus. Dan untuk upah mencangkul di sini biasanya dibayar per hari teman-teman.
Dan untuk ongkos pencangkulan di sini biasanya per hari itu ada yang 80.000 ya teman-teman. Nah, mungkin beda dengan yang di tempat teman-teman, mungkin harganya ada yang lebih, mungkin per harinya 100.000 atau bahkan lebih. Kalau di luar Jawa biasanya untuk ongkos pencangkulan itu bisa nyampe 100.000 atau 200.000. Nah, tapi untuk di desaku atau di kampungku memang untuk harga ongkos pencangkulan itu sekitar di 80.000, dan itu sudah termasuk harga standar para pekerja pencangkul di sini teman-teman. Selain melakukan pencangkulan seperti tadi, di sini saya juga akan memperkenalkan untuk jenis pohon salak jantan dan pohon salak betina. Dan untuk jenis pohon salak jantan itu di sini biasanya para petani itu wajib menanam pohon salak jantan, karena nanti untuk bunga serbuknya yang akan untuk mengawinkan atau menyerbuk bunga salak betinanya, sehingga buah salaknya itu akan menjadi bagus, besar, dan matang sempurna teman-teman. Sekarang langsung aku sepil untuk perbedaan pohon salak jantan dan pohon salak betinanya. Oke. Nah teman-teman, jadi inilah perbedaan antara pohon salak jantan dan pohon salak betina teman-teman. Nah, jadi pohon salak jantan ini juga sangat berperan penting ya pada tanaman salak di daerah sini atau di kampungku, yaitu yang dimana untuk bunganya ini bisa digunakan untuk menyerbuk atau mengawinkan bunga salak betinanya, sehingga nanti akan menghasilkan buah yang sangat bagus teman-teman. Nah, sekarang kita lihat untuk perbedaannya lebih dekat ya teman-teman. Ini pohon salak jantan dan ini pohon salak betina. Langsung saja kita lihat seperti apa perbedaan bunganya. Untuk jenis pohon salak jantan itu untuk bunganya seperti ini ya teman-teman. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya untuk bunga salak jantan, dan ini untuk bunganya sudah tidak bisa lagi digunakan untuk mengawinkan karena ini sudah terlalu tua, bahkan sudah membusuk. Nah, jadi perbedaannya seperti ini untuk pohon salak jantan. Untuk pohonnya itu mirip teman-teman, cuman yang membedakan dari jenis bunganya. Nah, ini di sebelah saya sudah ada untuk pohon salak betina. Nah, itu teman-teman bisa lihat ya, untuk pohon salak betina nanti akan menghasilkan buah seperti itu, dan untuk bunganya itu seperti ini teman-teman. Nah, ini adalah jenis dari bunga salak betina teman-teman. Nah, itu bisa teman-teman lihat ya. Dan ini yang jantan tadi yang sudah tidak bisa untuk menyerbuk karena sudah terlalu tua, bahkan ini sudah membusuk. Nah, jadi nanti setelah bunga salak betina ini mekar seperti ini, lalu kita kasih taburkan untuk serbuk bunga jantannya seperti ini, agar nanti bisa menjadikan buah yang sangat bagus. Teman-teman bisa lihat ya. Jadi untuk proses pengawinannya itu biasanya para petani di sini melakukan pengawinan secara rutin, yang dimana harus mengecek ladangnya dan melihat bunga-bunga salak betina yang sudah mekar dan sudah saatnya dikawinkan atau diserbuk teman-teman. Jadi begitu ya teman-teman untuk perbedaan pohon salak jantan dan pohon salak betina. Kalau kita lihat dari jenis pohonnya itu sama, cuman yang membedakan itu dari jenis bunganya teman-teman. Nah, jadi untuk cara pengawinan atau penyerbukannya sudah ada saya buatkan videonya di video short saya, teman-teman bisa cek. Dan untuk teman-teman yang pengen tahu lebih banyak lagi seputar pertanian salak, jangan lupa ikutin terus video-video saya, dan jangan lupa dibantu like, share, komen, dan subscribe-nya ya teman-teman, agar saya nanti bisa lebih semangat lagi untuk membuat edukasi seputar pertanian apapun. Nah, oke teman-teman, terima kasih, sampai jumpa lagi di petualangan berikutnya. Jangan lupa subscribe.